Hai guys, layanan cuaca nasional Amerika sebelumnya mengatakan suhu diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius dan bahkan menyentuh lebih dari 55 derajat Celcius pada akhir pekan ini di beberapa wilayah. Lembaga itu memperingatkan wilayah-wilayah metro utama seperti kota Des Moines dan Iowa akan ancaman radang dingin yang menimbulkan bahaya besar bagi manusia. Radang dingin terjadi karena aliran darah berkurang, seringkali ke bagian tubuh ekstremitas seperti hidung dan pipi atau jari tangan dan kaki. Kurangnya darah hangat itu dapat menyebabkan pembekuan dan pecahnya jaringan, dan dalam beberapa kasus adalah amputasi. Baiklah, yuk kita bahas salju yang menyelimuti Amerika. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Setidaknya 28 orang meninggal dunia di negara bagian New York, sebagian besar di kota Buffalo, di kawasan barat di tengah terjangan badai monster musim dingin di Amerika Utara. Apabila digabungkan, jumlah korban tewas terkait cuaca dingin di seluruh Amerika Serikat telah mencapai 62 orang. Diperkirakan jumlah korban meninggal akan bertambah karena petugas tengah mencari orang-orang yang terjebak di dalam mobil dan tertimbun salju selama 2 hari. Seorang pejabat menggambarkan badai ini mungkin yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Badai salju telah menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan ribuan penerbangan, termasuk 4.800 penerbangan pada Selasa pagi saja. Akibatnya, ribuan calon penumpang terlantar di berbagai bandara di Amerika. Banyak toko tutup selama Senin ketika badai salju menutup jalan dan menyebabkan aliran listrik putus. Pada hari Selasa, salju setebal 23 cm diperkirakan turun di sebagian negara bagian New York. Warga kesulitan mendapatkan makanan dan obat-obatan, ada laporan penjarahan terhadap toko. Bahkan presidennya saja sudah menyetujui keadaan darurat yang memungkinkan dukungan pemerintah federal bagi negara bagian New York. Badai yang menghantam wilayah dari Kanada hingga perbatasan Meksiko ini telah menewaskan setidaknya 56 orang. Banyak wilayah timur Amerika Serikat mengalami suhu sangat dingin di bawah 0 derajat Celcius pada Senin. Sementara 4 orang meninggal di Kanada ketika sebuah bus terguling di jalan yang tertutup es di dekat kota Merritt di provinsi bagian barat British Columbia. Namun dikhawatirkan jumlah korban yang akan meningkat setelah salju tebal meleleh. Banyak yang terperangkap di dalam mobil dan banyak rumah yang belum terjangkau karena jalanan terputus. Badai musim dingin menyebabkan gangguan menyeluruh di seluruh Amerika Utara. Badai salju menyebabkan malapetaka selama berhari-hari, tetapi listrik sudah pulih setelah terjadi pemadaman listrik sebelumnya. Kurang dari 200.000 pelanggan dilaporkan tanpa listrik pada Minggu sore waktu setempat, menurun dari puncaknya, yaitu 1,7 juta pelanggan, seperti dilaporkan kantor berita Associated Press. Ribuan penerbangan dibatalkan, sehingga banyak orang batal berkumpul bersama keluarga mereka yang merayakan Natal. Dan lebih dari 55 juta warga Amerika tetap berada di bawah peringatan cuaca angin dingin pada hari Minggu. Skala badai yang terjadi sekarang belum pernah terjadi sebelumnya, membentang dari Kanada ke selatan hingga Texas. Sebelumnya, lebih dari 1 juta warga Amerika dan Kanada menghadapi hari Natal tanpa pasokan listrik ketika badai salju dahsyat menerjang wilayah Amerika Utara. Bom topan yang terjadi ketika tekanan udara di atmosfer turun drastis, menyebabkan salju, angin kencang, dan suhu beku. Negara bagian Montana mengalami kondisi paling buruk ketika suhunya turun ke 45 derajat Celcius. Badai besar ini menyapu lebih dari 3.200 km dari Texas ke Quebec dan telah menyebabkan 24 kematian sejauh ini.
Di Kanada, Ontario, dan Quebec merasakan badai yang bermula dari Arktik, yang juga mengakibatkan pemadaman listrik bagi ratusan ribu rumah. Temperatur yang turun tajam juga bisa menyebabkan radang dingin pada kulit hanya dalam waktu 5 hingga 10 menit saja, kata para ahli. Badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 250 juta orang di bawah peringatan cuaca pada hari-hari tersibuk dalam setahun. Peringatan itu membentang dari pantai ke pantai dan mencapai wilayah selatan, sejauh perbatasan Amerika Meksiko dan Florida, negara bagian Sunshine. Udara dingin bisa membawa Natal tahun ini menjadi yang paling dingin dalam beberapa dekade terakhir, prediksi ramalan cuaca. Gubernur Ohio Mike DeWine menyebut cuaca ini sebagai situasi yang unik dan berbahaya, terutama karena banyak orang bepergian bersama orang yang dicintai selama Natal. Florida diproyeksikan akan mengalami Natal terdingin dalam 30 tahun. Layanan Cuaca Nasional Amerika menggambarkan sebagai musim dingin sekali dalam satu generasi, mengatakan pada hari Kamis angin menggigil yang mengancam jiwa akan menyerang pantai timur pada hari Jumat. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan akan ada lebih dari 100 catatan suhu dingin harian yang memecahkan rekor selama beberapa hari ke depan. Hampir belasan rekor suhu rendah juga terjadi di negara tetangga Montana. Kondisi badai salju telah melanda Dakota Utara dan Dakota Selatan. Di Chicago, peringatan badai musim dingin berlaku hingga Sabtu, membawa serta beberapa inci salju dan angin dengan kecepatan 50 mph atau sekitar 80 km per jam. Di Kanada, sebagian besar Ontario dan sebagian Quebec juga bersiap menghadapi badai musim dingin besar yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan Natal. Lebih dari 5.300 penerbangan di Amerika telah dibatalkan pada Kamis dan Jumat. Menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware, untuk mengantisipasi gangguan perjalanan, maskapai besar termasuk United, Delta, dan American telah menawarkan pembebasan biaya bagi para pelancong yang ingin menjadwal ulang penerbangan mereka. Jalan di sepanjang perbatasan Colorado-Wyoming ditutup pada hari Rabu karena jarak pandang hampir nol. Nah, itulah tadi badai salju yang menewaskan banyak orang dan membuat beku satu kota. Menurut kalian gimana? Ada saran? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.